Hai semuanya, selamat siang, selamat datang di Kota Perawang, ibu kota dari Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Nah, udah pada makan belum? Harus semangat dong ya. Tak kenal maka tak sayang, maka dari itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, nama saya Ardila Tricayati, saya mewakili TC Travel yang hari ini akan memandu teman-teman dalam mengelilingi kota Perawang. Nah, sebelum kita mengelilingi kota Perawang, ada yang tahu nggak sih kenapa daerah ini disebut dengan kota Perawang? Kenapa nggak Dayun? Kenapa nggak Siak? Kenapa harus Perawang? Gitu kan. Nah, jadi mari kita mengenal terlebih dahulu tentang kota Perawang ya. Nah, jadi masyarakat asli di daerah ini itu sedikit banget dan mereka memiliki pekerjaan yang bermacam-macam dan tidak beraturan seperti ada yang berdagang, bertani, berladang, beternak, dan lainnya. Dan aktivitas permukiman yang ada di daerah ini hanya berada di pinggir-pinggir Sungai Siak saja. Karena adanya aktivitas di pinggiran Sungai Siak itu membuat para pedagang dari luar daerah itu datang ke Perawang ini untuk berjualan. Tidak hanya itu teman-teman, jadi perantau yang ada di luar daerah itu datang untuk merantau ke daerah ini dan mayoritas itu adalah orang Minangkabau. Jadi orang Minangkabau banyak merantau ya teman-teman. Sebagai yang kita tahu orang-orang Sumatera sana itu memiliki sifat berpindah-pindah merantau ke sana kemari dan banyak sekali warga-warga atau daerah-daerah dari Minangkabau itu ke daerah ini. Nah, dengan melihat kerjaan dari masyarakat asli yang tinggal di daerah ini sangat beragam dan sangat tidak beraturan. Nah, jadi para perantau yang banyak berasal dari Minangkabau itu mengatakan daerah ini adalah rawang atau marawang yang artinya pekerjaan yang tidak beraturan. Nah, dari situlah asal kata dari perawang dibuat oleh para perantau yang artinya itu pekerjaan tidak beraturan. Nah, maksud dari kata itu adalah daerah yang masyarakatnya memiliki pekerjaan yang tidak beraturan. Nah, bisa kita lihat di sini teman-teman, ada sungai dekat situ. Nah, di pinggiran nih, seperti bangunan-bangunan ini, disitulah tempat penduduk bagi masyarakat Perawang asli. Nah, masyarakat setempat pun juga berbahasa yang sedikit berbeda dari bahasa Melayu asli. Jadi mereka mengambil kata serapan dari bahasa Minangkabau yang mereka campur dengan logat Melayu. Nah, contohnya nih teman-teman, kita kasih contoh ya. Misal orang di bahasa Indonesia, kalau bahasa Melayunya itu orang. Nah, kalau bahasa Perawang ini biasanya dibilang uang. Karena di Minangkabau itu dibilangnya urang ya kan. Jadi di Perawang ini dibilangnya uang. Nah, contohnya lagi nih ada beras. Kalau misalnya bahasa Melayunya itu beras, tapi kalau misalnya di Perawang itu namanya boeh ya. Dan kemudian ada apa ya, kalian. Kalau kalian itu bahasa Melayunya diko, tapi kalau di bahasa Perawang itu minka kok. Jadi banyak banget bahasa Melayu yang diambil dari serapan bahasa Minangkabau dan dicampur dengan logat Melayu. Nah, sebenarnya nggak banyak sejarah pasti tentang berdirinya kota Perawang ini, tapi ya itu tadi bisa dilihat dari perkembangan masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai seperti ini, dan juga seiring berdirinya perusahaan-perusahaan yang ada di Perawang seperti perusahaan Indah Kiat atau perusahaan Surya Dumai. Dan seiring berjalannya waktu, masyarakat yang ada di Perawang ini beralih profesi menjadi karyawan swasta dan bergelut di bidang industri. Maka dari itu juga kota Perawang itu sudah berkembang menjadi kota industri. Terus kok bisa permukiman semakin berkembang gara-gara perusahaan? Terus kenapa orang-orang kok pada bekerja di bidang industri jadinya? Nah, pada penasaran kan? Nah, habis ini kita akan pergi ke perusahaan PT Indah Kiat untuk mengetahui nih dampaknya. Kenapa sih perusahaan ini bisa berdampak besar bagi pertumbuhan kota Perawang? Oke, let's go. Oke, sekarang kita sudah berada di
PT Indah Kiat. Nah, sebelum itu kita juga harus mengetahui nih sedikit sejarah dari Indah Kiat sendiri. Nah, jadi Indah Kiat sendiri memiliki kantor pusat yang berada di Jakarta. Ya, mereka itu mendirikan kantor ini pada tanggal 7 Desember tahun 1976. Nah, kalian udah lahir belum? Itu tua banget ya, teman-teman. Nah, untuk pabriknya sendiri, mereka itu berada di Tangerang Serang, Jawa Barat, dan juga ada di Perawang Riau. Jadi hebat banget ya, Perawang bisa masuk ke dalam kriteria dari si PT Indah Kiat ini. Nah, kegiatan usaha dari perusahaan Indah Kiat ini itu bergerak di bidang industri kertas budaya, pulp, dan juga kertas industri. Ya jelas ya, judulnya aja udah Indah Kiat Pulp and Paper, jadi jelas pasti berkaitan dengan kertas. Nah, dari sini teman-teman udah tahu belum nih kenapa perusahaan ini sangat berpengaruh bagi pertumbuhan Perawang? Ya kenapa? Nah, bener banget. Nah, jadi banyak banget masyarakat luar yang mendengar bahwa ada perusahaan baru yang telah dibangun di Perawang. Nah, jadi orang mendengar tuh, ini katanya gajinya besar loh gitu. Jadi banyak banget ya, orang-orang di luar sana yang datang ke Perawang hanya untuk mengajar pekerjaan tersebut. Jadi itulah makanya permukiman di daerah Perawang ini semakin besar dan semakin berkembang. Nah, sekarang di sini udah hadir Bapak Dika. Selamat siang Bapak Dika. Nah, jadi teman-teman, Bapak Dika ini yang akan mengajak kita jalan-jalan ke sekitar perusahaan Indah Kiat. Diharapkan kepada teman-teman semua untuk memperhatikan penjelasan dari Bapak Dika, karena penjelasan-penjelasan dari beliau itu sangat penting sekali untuk pengetahuan kita loh. Nah, gimana nih teman-teman? Mengasihkan banget ya perjalanan ke perusahaan Indah Kiat. Sekarang saya akan sedikit menjelaskan tentang atraksi-atraksi yang ada di Perawang. Nah, jadi untuk atraksi sendiri sebenarnya atraksi yang ada di Perawang ini sangat rancu ya teman-teman, sangat blur, karena bagaimana kita tahu bahwa banyak perantau-perantau dari luar daerah yang datang ke daerah ini membuat adat istiadat atau budaya Melayu di sekitar Perawang ini sangat berkurang. Nah, sekarang kita sudah berada di sebuah pasar. Jadi, pasar ini biasa dikenal oleh masyarakat Perawang dengan sebutan Pasar Perawang. Nah, biasanya Pasar Perawang ini hanya ada pada hari Minggu aja, teman-teman. Pasar ini terletak di kilometer 1 di pinggir Sungai Siak. Jadi, memang seperti sejarah yang tadi saya bilang, itu memang di pinggiran sungai itu banyak sekali orang yang datang untuk berdagang. Jadi, masyarakat di sini tuh ingin menjaga sejarah dari Perawang itu sendiri. Nah, di pasar ini banyak sekali menjual beraneka ragam barang, termasuk makanan daerah khas dari adat Melayu, yaitu seperti lempuk, terus bolu komojo, kue bangkit, dan banyak sekali aneka ragam makanan yang bisa kalian temui. Oke, sekarang kita bebas mau belanja apapun di sini sepuasnya. Tapi ingat jam 3 sore. Jam 3 sore nanti kita harus berkumpul lagi nih di sini untuk kembali ke hotel dan beristirahat. Oke.